Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami tentang transistor. Sebelumnya, kenalkan kelompok kami ada Bio Dimas Pratama dengan NIM 52024220040, terus Gali Priambudi Wicaksono dengan NIM 52024222041 dan saya sendiri Ferdian Tegar Saputra 520 242 2042 dan terakhir ada Deo Dwi Kusuma W dengan NIM 520 242 2043. Dan materi yang pertama akan dibacakan oleh Mas Abiu. Oke, yang pertama ada pengertian transistor. Transistor merupakan salah satu bahan semikonduktor yang paling banyak digunakan dalam bidang otomotif, baik dalam sistem mesin injeksi maupun sistem audio dan sistem lainnya. Transistor merupakan kependekan dari transfer dan resistor yang memiliki arti menjadikan bahan yang bukan penghantar dalam keadaan tertentu. Jenis transistor. Yang pertama ada transistor bipolar. Transistor bipolar adalah transistor yang struktur dan prinsip kerjanya memerlukan kabel pembawa muatannya, yaitu elektron di kutub negatif untuk mengisi kekurangan elektron atau hole di kutub positif. Yang kedua adalah transistor efek Medan. Transistor efek Medan atau field effect transistor yang disingkat menjadi FET ini adalah jenis transistor yang menggunakan listrik untuk mengendalikan konduktivitasnya. Yang selanjutnya adalah fungsi transistor. Yang pertama, sebagai saklar elektronik. Transistor banyak digunakan sebagai saklar elektronik di berbagai perangkat elektronik karena keandalan yang signifikan namun dengan biaya yang jauh lebih murah daripada relay konvensional. Fungsi yang kedua adalah sebagai penguat arus. Selain sebagai saklar elektronik, transistor juga berperan sebagai penguat arus yang mana transistor ini yang digunakan pada rangkaian power supply tegangan yang telah diatur atau sudah disetting. Yang ketiga, sebagai penguat sinyal AC. Untuk penguatan pada sinyal AC ini terdapat 3 jenis tipe pada rangkaian transistor, yaitu penguat kelas A, penguat kelas B, dan penguat kelas C. Penggunaan pada bidang otomotif. Yang pertama, sistem entertainment. Pada sistem entertainment kendaraan bisa kita temui penggunaan transistor terutama pada audio kendaraan yang menggunakan power supply. Yang kedua, sistem penerangan. Sistem penerangan kendaraan tidak lepas dari peran transistor untuk mengatur kuat arus menuju lampu. Pada bagian lampu, tanda belok atau shine juga menggunakan transistor karena fungsi pada transistor yang bisa memutus dan menghubungkan arus secara elektronik. Yang ketiga ada sistem keamanan kendaraan. Pada sistem keamanan terutama pada kendaraan keluaran terbaru yang banyak menggunakan komponen elektronika, pada pasti menggunakan transistor untuk rangkaian elektronikanya agar arus yang ada bisa merata dan sinyal arus tetap kuat. Yang keempat, sistem pengapian. Ignition coil merupakan salah satu contoh sistem pengapian yang menggunakan metode full transistor. Sistem pengapian full transistor merupakan salah satu jenis sistem pengapian. Sekian materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami lanjutkan dengan pembacaan pertanyaan yang telah dikirimkan oleh keempat teman kami. Yang pertama ada Saifuddin Umar yang akan dibacakan oleh Mas Abiu. Oke, pertanyaan yang pertama dari Mas Saifuddin Umar. Pertanyaannya, apakah keuntungan penggunaan transistor, apakah kegunaannya penting atau dapat diganti dengan yang lain? Izin menjawab, keuntungan transistor. Yang pertama, ada transistor memiliki arus pengendali yang relatif kecil. Yang kedua, pengoperasian transistor tidak menyaratkan kontrak mekanis atau fisik dengan komponen lain, sehingga mengurangi resiko konsleting.
Untuk yang ketiga, transistor yang lebih lahir, transistor fungsi switch, serta dapat mengamplify atau memperkuat sinyal elektrik. Oke, pertanyaan kedua, Mas Galih. Baik, dalam menjawab pertanyaan dari Mbak Nabila, yaitu masalah sirkuit transistor dalam aplikasi otomotif melibatkan identifikasi kesalahan listrik di jaringan menggunakan multimeter di berbagai komponen. Bagaimana sih tips dan teknik untuk mengatasi masalah rangkaian transistor dalam aplikasi otomotif? Izin menjawab. Pertama, pemecahan masalah sirkuit transistor dalam aplikasi otomotif melibatkan identifikasi kesalahan listrik di jaringan menggunakan multimeter di berbagai komponen. Berikut operatif dan teknik untuk mengatasi masalah rangkaian transistor dalam aplikasi otomotif. Yang pertama, lokalkan masalah ke satu bagian radio atau sirkuit. Kedua, pahami cara menyiapkan terminal basis dan emitter dan apa yang diharapkan darinya. Periksa persimpangan basis emitter dan perkirakan sekitar 0,6 volt dari emitter ke basis untuk transistor silikon. Lakukan tes yang berbeda untuk menemukan kesalahan atau malfungsi yang ada di sirkuit. Terima kasih. Oke, pertanyaan ketiga ada dari Mas Idam Febriandino. Akan saya jawab sendiri. Pertanyaannya, bagaimana proses kerja dari transistor? Transistor bekerja ketika elektron dan lubang mulai bergerak melintasi dua persimpangan antara silikon tipe N dan tipe P. Ketika arus mengalir melalui persimpangan dan basis emitor, elektron meninggalkan emitor dan mengalir ke basis. Namun, doping di wilayah ini tetap rendah dan relatif sedikit pada lubang yang tersedia untuk rekombinasi. Akibatnya, sebagian besar elektron dapat mengalir melalui daerah basis dan masuk ke daerah kolektor, lalu tertarik oleh potensial positif. Hanya sebagian kecil elektron dari emitor yang bergabung dengan lubang di daerah basis, sehingga menimbulkan arus di sirkuit basis emitor. Artinya, bahwa arus kolektor jauh lebih tinggi. Pertanyaan keempat, Mas Deodwi. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan keempat dari Mbak Dian Reviana, Branding 13. Pertanyaannya, fungsi transistor ada sebagai penguat arus dan dijelaskan ada tiga, yaitu sebagai penguat arus kelas A, B, dan C. Pertanyaannya, jelaskan apakah yang membedakan dari jenis tersebut dan fungsinya. Jawabannya adalah penguat kelas A, penguat transistor ini mempunyai titik kerja efektif setengah tegangan VCC. Agar rangkaian siap bekerja menerima signal input, maka penguat ini memerlukan bias awal. Penguat kelas A adalah penguat dengan efisiensi terendah tetapi memiliki catat signal terkecil. Kedua, penguat kelas B, titik kerja penguat kelas B berada di titik cut-off transistor dan bekerja berdasarkan tegangan bias dari sinyal input yang masuk. Penguat kelas B akan berada dalam kondisi off jika tidak ada signal input. Oleh karena itu, maka penguat kelas B ini mempunyai efisiensi tinggi tetapi tidak dapat bekerja jika tegangan input kurang dari 0,6 volt. Hal inilah yang menyebabkan signal cacat atau distorsi. Yang ketiga, penguat kelas C. Titik kerja penguat kelas C berada di daerah cut-off transistor, mirip dengan penguat kelas B, tetapi hanya membutuhkan satu transistor untuk bekerja normal. Penguat kelas C dipakai untuk menguatkan signal pada satu sisi atau bahkan hanya puncak-puncak signal saja. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Ferdian. Sekian presentasi dari kelompok kami dan pertanyaan dan jawaban yang telah dikirimkan. Kami mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mohon maaf atas setiap kesalahan pengucapan dan kekurangan lainnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.